Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Andrian, NIM 2104318 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum kontrak. Pengertian kontrak. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, dan biasanya perjanjian tersebut secara tertulis. Syarat syah kontrak. Yang pertama adalah syarat subjektif. Ketika syarat ini dilanggar, maka kontrak dapat dibatalkan. Yang kedua adalah syarat objektif. Ketika kontrak ini dilanggar, maka kontraknya batal demi hukum. Asas dalam kontrak. Yang pertama ada asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Sumber hukum kontrak. Yang pertama ada persetujuan dari para pihak atau kontrak. Yang kedua ada undang-undang, selanjutnya dibagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang suatu perbuatan. Risiko wan prestasi dan keadaan memaksa. Risiko berarti kewajiban yang memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan dari salah satu pihak yang menimpa benda yang dimasukkan ke dalam kontrak. Wan prestasi. Prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, wan prestasi adalah tindakan seseorang melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Dengan kata lain, wan prestasi juga dapat disebut ingkar. Keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah yang bersifat mutlak atau absolut, seperti bencana alam. Ada juga yang bersifat tidak mutlak atau relatif, contohnya berupa suatu keadaan di mana kontrak masih dapat dilaksanakan tetapi dengan biaya kontrak yang lebih tinggi. Selanjutnya ada macam-macam kontrak. Perjanjian kredit. 1. Pengertian kredit. Kredit artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perjanjian. Yang kedua, perjanjian uang kredit. Setiap pihak yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum ataupun pengkreditan rakyat. Perjanjian leasing. 1. Pengertian leasing. Leasing adalah perjanjian yang pembayarannya dibayar secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsuran lunas dibayar. Perjanjian keagenan. 1. Pengertian keagenan. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek atau prinsipal dan suatu perusahaan dalam menunjukkan untuk melakukan penjualan atau distribusi barang, modal, atau produk industri tertentu. 2. Hubungan hukum keagenan. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipal merupakan hubungan yang dibangun mekanisme layanan lepas jual. Di sini, hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada prinsipal, melainkan sudah berpindah tangan pada agen karena pada prinsipnya agen telah membeli produk dari prinsipal. Perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. 1. Sumber hukum. Sumber hukum pokok dan utama dalam ekonomi syariah adalah kitab suci Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. 2. Rukun dan syarat perjanjian yang biasa disebut akad. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Setiap akad dalam ekonomi syariah, baik dalam hal barang atau objek, pelaku transaksi atau subjek maupun ketentuan lainnya, harus mematuhi ketentuan akad yang telah ditetapkan. 3. Hybrid contract. Secara teori, konsep multi-akad atau hybrid contract dapat diartikan adanya model campuran dalam pembuatan sebuah kontrak dalam praktik ekonomi dan bisnis syariah. Hybrid contract dapat pula diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Bentuk kontrak dan penulisan. 1. Bentuk kontrak franchising kredit, leasing, dan keagenan. Kontrak franchising, kontrak kredit, pembiayaan, dan keagenan dengan bentuk kombinasi di antara pasal-pasal yang disesuaikan dengan keperluan para pihak. Yang penting baik syarat formal maupun syarat material pembuatan kontrak terpenuhi. A. Pola umum anatomi sebuah kontrak. Yang pertama ada judul, kemudian pembukaan, pihak-pihak, latar belakang, isi, dan yang terakhir penutup. B. Tahap-tahap kontrak. 1. Prakontrak. Pada tahap ini, para pihak memulai dengan negosiasi membuat Memorandum of Understanding atau biasa disebut MOU. 2. Kontrak. Dimulai dengan penulisan naskah awal, pembahasan, hingga akhir dan dilanjutkan dengan penandatanganan. Yang terakhir adalah pasca kontrak, yaitu dimulai pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak, dan terakhir menyelesaikan sengketa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi yang kita bahas pada video kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.